Shalom keluarga damai, bersyukur kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan melalui Samas 10 Juni 2022. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh ingin mengenal Engkau melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 1-6. Efesus 4 ayat 1-6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, perpecahan gereja tampaknya sudah bukan suatu fenomena yang asing bagi kita. Konflik dan perseteruan internal kerap muncul dalam gereja. Beberapa kasus perselisihan bahkan sampai ranah pengadilan. Begitu seringnya hal ini terjadi sampai-sampai kita sebagai pengikut Kristus lupa bahwa salah satu hakikat dari panggilan kita adalah kasih dan kesatuan dalam Kristus. Dalam bacaan hari ini, Paulus menasihati jemaat di Efesus agar hidupnya berpadanan dengan panggilan Kristus. Berpadanan artinya sesuai atau cocok. Jadi, jika kita dipanggil sebagai pengikut Kristus, maka seharusnya hidup kita juga mencerminkan Kristus. Seperti apa kehidupan yang mencerminkan Kristus? Hal ini tertulis dalam ayat 2-3. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya tidak sombong atau tidak angkuh. Namun, apakah rendah hati yang dimaksud Paulus hanya sebatas tidak sombong? Mari kita baca Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi, rendah hati yang dimaksud Paulus adalah menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Tentu, hal ini tidak mudah, karena manusia cenderung mengutamakan dirinya sendiri. Lemah lembut di dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah baik hati, tidak pemarah, dan peramah. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-21 tertulis, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Orang yang lemah lembut bukanlah orang yang lemah, tapi orang yang kuat mengendalikan kekuatannya, tidak dengan kekerasan dan amarah, tapi dengan kasih dan hati yang lemah lembut. Poin yang kedua adalah sabar, yaitu tidak mudah marah, dapat mengontrol emosi. Poin ketiga, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Apa maksudnya? Kita akan lebih mudah untuk memahaminya jika melihat bahasa asli. Di dalam bahasa aslinya,
Maknanya adalah saling menanggung dalam kasih. Apa yang ditanggung? Yang ditanggung adalah kesalahan orang lain. Bagaimana cara menanggung kesalahan orang lain? Yaitu dengan memaafkannya. Ketika memaafkan orang lain, jangan melihat pada banyaknya kesalahan. Karena kalau kita fokus pada banyaknya kesalahan orang lain, maka kita tidak akan mampu untuk memaafkannya. Tapi fokuslah pada seberapa besar kasih kita pada orang itu. Jika kasih kita besar, maka tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan. Paulus mengajak kita untuk memiliki kasih yang sangat besar, seperti kasih Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Poin 4. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Berusaha di sini bukanlah sekedar asal-asalan, tapi melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga untuk memelihara kesatuan. Allah melalui Roh Kudus sudah mempersatukan kita. Semuanya sudah dilakukan oleh Allah. Tugas kita adalah memelihara apa yang sudah Allah berikan bagi kita. Keluarga damai, kehidupan yang mencerminkan Kristus adalah hidup yang rendah hati dan lemah lembut, sabar, penuh kasih, dan memelihara kesatuan dalam Kristus. Kiranya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Mampukan kami Tuhan agar kami hidup dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, penuh kasih, dan memelihara kesatuan dalam Kristus. Amin.